Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bayangkan Anda terbangun dari tidur panjang, begitu panjangnya, hingga orang-orang di sekitar mengira Anda tak akan pernah bangun lagi. Namun alih-alih mendapati diri masih berada di era yang sama, Anda justru menemukan dirimu di masa 2000 tahun kemudian. Inilah yang konon dialami Paul Amadeus Dienach, seorang guru sejarah dan bahasa Jerman yang mengaku telah melihat sendiri bagaimana kehidupan di tahun 3906 berjalan. Ia bahkan sempat mencicipi bagaimana rasanya memiliki identitas baru dalam tubuh orang lain yang disebut Nortem. Mengapa kisah Dienach menjadi begitu kontroversial dan memikat? Pertama, karena ia meninggalkan catatan harian diary yang sangat detail. Kedua, karena catatan itu baru dipublikasikan beberapa dekade kemudian. Ketika masyarakat dunia sedang menimbang-nimbang kemungkinan time travel, atau setidaknya fenomena jalanan waktu dalam sains fiksi. Beberapa pakar menilai, apa yang ditulis Dienach tak sekedar khayalan, terlalu banyak detail rumit di dalamnya. Namun, masih banyak pula yang yakin semuanya sekadar bualan kreatif. Menariknya, Dienach seolah memberi ramalan tentang nasib kolonisasi Mars di masa depan dan bagaimana proyek ambisius tersebut justru akan menemui jalan buntu. Karena Elon Musk dan lembaga antariksa seperti NASA pernah memiliki target muluk menaklukkan Mars jauh sebelum 2200. Cerita Dienach kian relevan diperdebatkan sampai hari ini. Latar belakang Dienach. Dienach lahir tahun 1884 di sebuah desa dekat kota Zurich, Swiss. Masa kecilnya relatif tenang dan damai, hingga ia menaruh minat mendalam pada humaniora, terutama sejarah dan linguistik. Kecintaannya pada dunia bidang ini kelak memengaruhi bagaimana ia memandang dunia. Ketika dewasa, Dienach menjadi guru. Ia mengajar bahasa Jerman serta sejarah peradaban di sebuah sekolah setempat. Meski nampaknya biasa-biasa saja, minatnya yang begitu besar pada budaya dan bahasa sering membuatnya tampak bersemangat berlebihan di mata murid-murid. Namun kehidupan rutin ini terguncang oleh badai Perang Dunia Pertama yang melanda Eropa. Bukan hanya dampak peperangan yang harus diwaspadai, tetapi juga munculnya penyakit misterius yang menyerang sistem saraf. Epidemi penyakit tidur yang mengguncang Eropa. Sekitar tahun 1916 hingga 1920-an, Eropa diguncang wabah ensefalitis letargika, dijuluki penyakit tidur. Gejalanya demam tinggi, nyeri kepala, nyeri otot hingga kelumpuhan. Dalam kasus berat, penderita jatuh dalam koma selama berbulan-bulan atau bahkan setahun penuh. Setelah epidemi mereda, jumlah korban tewas diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa. Nah, Dienach termasuk orang yang sial, tertular penyakit mengerikan ini, bahkan 2 kali. Kali pertama terjadi pada tahun 1917. Ia koma 2 minggu, lalu ajaibnya sembuh total. Namun serangan kedua tahun 1921 jauh lebih parah. Dienach tak sadarkan diri sampai lebih dari 1 tahun lamanya. Ketika ia akhirnya bangun, banyak peristiwa mengejutkan menunggunya, termasuk kenyataan bahwa ibunya telah meninggal karena stres menanti sang anak yang tak kunjung pulih. Tak sampai di situ, Dienach juga divonis menderita TBC, tuberkulosis. Di era 1920-an, TBC nyaris tak terobati. Dokter pun menyarankan Dienach pindah ke tempat beriklim lebih cerah demi sedikit harapan hidup lebih lama. Meski malang bertubi-tubi, Dienach tetap tegar. Namun orang-orang di sekelilingnya mulai merasakan ada yang berbeda dari Dienach pasca koma panjang itu, seperti ada memori baru yang tersembunyi dalam benaknya. Koma panjang dan terbangun kembali. Sebelum masuk ke inti kisah time travel,
Mari kita fokus sebentar pada detik-detik Dinah terbangun di tahun 1922. Ketika sadar, ia sempat terlihat linglung, bahkan tidak banyak bicara. Mungkin karena efek trauma fisik dan mental. Setelah beberapa bulan, Dinah sudah bisa beraktivitas ringan, tetapi kepribadiannya berubah. Ia kadang menatap ke kejauhan, seolah-olah sedang mengingat sesuatu yang luar biasa intens. Tak seorang pun menduga bahwa dalam diamnya, Dinah sedang menyusun rekaman pengalaman yang ia klaim berlangsung selama koma, pengalaman berada di masa depan. Kisah luar biasa ini nanti tertuang dalam catatan harian yang kelak ditemukan oleh sang murid, Papa Hatsis. Pindah ke Yunani, merintis hidup baru. Mengikuti saran dokter agar mendapat paparan sinar matahari yang cukup, Dinah hijrah ke Athena, Yunani. Di sana, ia mengajar privat bahasa Jerman. Walau kondisi kesehatannya belum benar-benar prima, Dinah menunjukkan etos kerja keras, seolah tak mau termakan rasa putus asa. Salah satu muridnya, Georges Papahatsis, menjadi begitu dekat dan akrab dengannya. Selain belajar bahasa Jerman, mereka juga sering mendiskusikan sejarah, budaya, dan literatur Eropa. Menurut Papahatsis, ada sesuatu yang karismatik pada Dinah. Tak jarang, Dinah memandang keluar jendela sambil tersenyum samar, seakan mengingat suatu kenangan yang tak dimengerti orang lain. Awal tahun 1924, Dinah mengumumkan niat untuk pulang ke kampung halamannya di Swiss. Sebelum pergi, ia menyerahkan setumpuk naskah kepada Papahatsis berbahasa Jerman dan memintanya menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai latihan bahasa lanjutan. Papahatsis pun menerima dengan senang hati dan mengucapkan salam perpisahan tanpa menyangka naskah itu berisi fakta paling luar biasa yang pernah ia temukan. Penemuan catatan harian. Saat waktu senggang, Papahatsis mulai menerjemahkan naskah Dinah. Alangkah terkejutnya ia saat menemukan catatan terperinci tentang sebuah pengalaman hidup di masa mendatang. Tahun 3906 bukan cuma disebut sepintas, tapi dilengkapi detail tentang nama orang, desain ruangan, teknologi, struktur sosial, bahkan kondisi politik global yang terpusat di lembaga bernama Rittstedt. Papahatsis mengira mungkin ini adalah novel fiksi ilmiah karya Dinah, mengingat isi catatan terlampau detail. Namun semakin ia pelajari, semakin timbul pertanyaan. Apakah Dinah hanya berkhayal? Atau ada sesuatu di luar nalar yang benar-benar dialaminya? Kebangkitan di tahun 3906 bertukar raga dengan Andries Northam. Dalam catatan tersebut, Dinah bercerita bahwa ketika ia bangun dari koma, sekitar tahun 1922 versi kita, ia justru mendapati dirinya berada di ruangan futuristik. Segalanya terasa asing, dinding kamar, furnitur, bahkan pintu transparan yang memamerkan pemandangan taman dan pegunungan di luar. Saat melihat cermin, Dinah syok karena wajah yang terlihat bukanlah dirinya, melainkan sosok lelaki lain. Tiba-tiba beberapa tenaga medis datang dan memanggilnya Northam. Dinah pun kalut, berteriak menggunakan bahasa Jerman yang jelas tak dipahami para perawat. Dari penuturan seorang dokter, Dinah baru tahu bahwa Northam mengalami kecelakaan mobil hebat dan sempat dinyatakan meninggal selama 15 menit. Tiba-tiba, saat upaya resusitasi terakhir dilakukan, jantungnya kembali berdenyut. Namun ingatan dan kepribadiannya berubah total, seolah-olah roh orang lain yang masuk. Bagi Dinah sendiri, ia menduga bahwa saat koma di tahun 1921 hingga 1922, jiwanya terlempar ke tubuh Northam di tahun 3906. Anehnya, Dinah sebagai Northam tidak dapat tidur sedetik pun. Meski begitu, ia tidak merasa lelah.
Dokter menganggap itu gejala pasca kecelakaan, sementara Dinah mengira itu efek samping pertukaran raga. Maka jadilah Dinah menghabiskan waktu 24 jam penuh belajar bahasa baru dan menyesuaikan diri dengan dunia yang amat berbeda. Mengenal masyarakat Riedstadt, lompatan peradaban. Dua figur penting yang rutin menjenguk Dinah Notem di rumah sakit adalah Profesor Yiga dan Stefan, sahabat dekat Notem sebelum kecelakaan. Mereka berusaha membantu memulihkan ingatan Notem, sementara Dinah diam-diam mempelajari peradaban baru lewat Regenspark, sebuah perangkat pembaca buku yang menampilkan teks, gambar, dan suara narasi. Dari sinilah Dinah mengetahui bahwa di tahun 3906, umat manusia hidup di bawah satu pemerintahan global bernama Riedstadt, negara hukum dan ketertiban global. Riedstadt berdiri pada tahun 3382 menurut penanggalan lama. Era sebelumnya, 2396 hingga 3382, disebut Eldera, masa panjang di mana manusia meningkatkan moralitas dan teknologi sambil mencari kebahagiaan sejati. Menurut Profesor Yeager, pembentukan Riedstadt menandai tonggak besar peradaban karena kekerasan dan kejahatan sudah nyaris tidak ada. Selama 500 tahun terakhir, tidak pernah terdengar kabar perang, kriminalitas, atau konflik politik. Bagi Dinah yang berasal dari zaman Perang Dunia, ini bagai mukjizat. Ia heran bagaimana manusia bisa mencapai kesadaran moral setinggi itu. Teknologi dan gaya hidup tahun 3906. Dinah menulis banyak tentang kemajuan teknologi di abad-abad menjelang 3906. Beberapa poin penting. Pembangkit energi planet. Sebuah mesin raksasa yang memasok energi bersih dan berlimpah bagi seluruh penduduk bumi. Dikembangkan di suatu institusi bernama Regenstrief Institute. Sekilas, ini mengingatkan kita pada konsep reaktor fusi nuklir, semacam matahari buatan yang sedang dicita-citakan ilmuwan modern. Pengendalian iklim dan cuaca. Bencana alam praktis menghilang. Kutub utara dan selatan telah dijinakan, dijadikan lahan hijau yang ramah huni. Gurun-gurun terpanas diubah menjadi oasis, sehingga persediaan pangan berlimpah tanpa tergantung musim. Bahasa campuran. Usai serangkaian peperangan nuklir dan migrasi massal, bahasa-bahasa Eropa bercampur dengan bahasa Nordik hingga terbentuk Nordik Inggris, bahasa mayoritas di Eropa tahun 3906. Tatanan bahasanya sedikit mengingatkan Dinah pada bahasa Jerman dan Inggris kuno, tapi memiliki unsur Skandinavia yang kental. Singkatnya, Riedstadt merupakan masyarakat utopis yang bukan hanya maju teknologi, tetapi juga mencapai keseimbangan moral. Bagi Dinah, ini semua terasa fantastis, seperti memasuki dongeng, namun ia melihat dan merasakannya sendiri. Kolonisasi Mars dan ramalan kegagalan besar. Salah satu poin terpenting dalam catatan Dinah menyangkut upaya manusia menjajah Mars. Berdasarkan obrolannya dengan Stefan, manusia sudah pernah mendarat di Mars sekitar tahun 2204. Selama lebih dari 6 dekade, mereka membangun koloni kecil di sana. Namun akhirnya, semuanya berakhir tragis akibat teknologi yang belum matang dan kurangnya pengetahuan menghadapi tantangan Mars. Ribuan bahkan jutaan nyawa melayang karena ekspedisi bolak-balik yang gagal dan lingkungan Mars yang ekstrim. Kenyataan inilah yang lalu dikaitkan dengan ramalan Dinah tentang Elon Musk dan NASA. Pada era 1970-an, saat naskah ini dipublikasikan, gagasan kolonisasi Mars terdengar masih jauh di depan. Para penulis fiksi ilmiah kala itu malah banyak yang meramalkan umat manusia bisa menjejak Mars di pertengahan abad ke-21. Namun, Dinah dalam diarinya menegaskan bahwa pencapaian itu baru terjadi di abad ke-23, sekitar tahun 2204, dan ujungnya gagal. Kini,
Di era kita 2020-an, target ambisius Elon Musk untuk menempatkan ribuan orang di Mars sekitar 2040 hingga 2050 kian tampak sulit. Program NASA mendaratkan manusia di Mars terus mundur. Semua ini seolah membenarkan ketidaksiapan umat manusia yang digambarkan Dinah dalam catatannya. Tentu saja, masih terbuka kemungkinan bahwa kita menemukan terobosan sehingga kolonisasi Mars terwujud lebih cepat. Namun, jika benar Dinah sempat melonggok masa depan, maka apa yang ia saksikan menegaskan bahwa urusan menaklukkan planet lain ternyata jauh lebih rumit dan menelan korban besar. Kian nyaman di masa depan, lalu tertidur sehari penuh. Selama 1 tahun di tubuh Norton, Dinah menikmati kehidupan futuristik yang damai. Ia bahkan mulai menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Sylvia, konon kekasih Norton sebelum kecelakaan. Secara perlahan, memori Dinah tentang tahun 1920-an menipis. Ia sudah merasa menjadi pribadi baru dan tak lagi merindukan masa lalu. Namun suatu hari pada tahun 3906, Dinah dan Sylvia pergi ke sebuah bukit hijau untuk piknik. Dinah pulang dalam keadaan amat lelah, suatu kondisi ganjil karena ia nyaris tidak pernah tidur sejak terbangun di tubuh Norton. Begitu membaringkan diri, Dinah langsung terlelap. Ketika bangun, betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa dirinya kembali berada di kamar rumah sakit di tahun 1922. Bayangkan shock yang ia rasakan. Baru saja ia menyentuh surga utopis, kini kembali ke dunia nyata yang dilanda pasca Perang Dunia. Tak heran Dinah mengalami gejolak batin luar biasa. Itulah yang memotivasinya menulis buku harian sedetail mungkin, takut jika ingatan itu memudar seiring waktu. Kontroversi dan beragam spekulasi. Sekitar 1973, Georges Papahatsis yang sudah menjadi profesor hukum menerbitkan catatan Dinah. Beredarlah beberapa hipotesis. 1. Sekadar mimpi panjang. Dinah koma setahun, mungkin ia terjebak dalam mimpi yang amat nyata. Argumen penentangnya detail dalam catatan terlampau spesifik, mulai dari nama tokoh, aspek bahasa futuristik, sampai narasi sosial politik. 2. Benar-benar menjelajah waktu secara spiritual. Roh Dinah menempati tubuh Norton, sementara fisiknya tetap di tahun 1921 hingga 1922. Kisahnya konsisten dengan fenomena out of body experience ekstrim. 3. Karya fiksi ilmiah murni karangan Papahatsis. Ada dugaan Dinah tak pernah ada. Dokumen asli konon disita tentara Jerman saat Perang Dunia II dan hilang. Papahatsis mengaku menelusuri jejak Dinah di Swiss, namun tak menemukan bukti kuat siapa dia sebenarnya. Mungkin Dinah hanya nama samaran atau rekaan. 4. Semesta paralel. Menurut teori ini, Dinah sempat berpindah garis waktu. Peristiwa di sana terhubung ke realitas kita, tapi tidak 100% sama. Mungkin di semesta itu, kolonisasi Mars betul-betul terjadi tahun 2204. Kita di semesta ini belum tentu mengalami jalur sejarah yang sama. Tak ada bukti konklusif yang mematahkan atau membenarkan versi Dinah. Papahatsis bersikeras, ia tidak berniat menipu, hanya ingin menunjukkan naskah aneh peninggalan sang guru yang menurutnya memiliki kejujuran tersendiri. Pelajaran dari kisah Dinah. Kisah Dinah memukau sekaligus memancing pertanyaan mendalam. Apakah benar ada perjalanan lintas waktu? Bagaimana nasib umat manusia 2000 tahun mendatang? Mungkinkah kita akan benar-benar menjajah Mars atau justru gagal dengan korban yang tak terhitung? Bagi banyak orang, catatan Dinah serupa peringatan halus bahwa kemajuan teknologi tidak serta-merta membuat manusia berbahagia. Diperlukan keselarasan moral dan kesadaran kolektif untuk membangun peradaban yang damai. Memang, di zaman modern kita berbicara soal etika AI,
antisipasi polusi luar angkasa, hingga potensi bencana nuklir. Semua itu seakan menggema dalam narasi Dinah tentang perang nuklir menengah pada abad ke-24 yang nyaris memusnahkan populasi Eropa. Terlepas dari benar tidaknya perjalanan waktu Dinah, satu hal yang jelas, pencarian kebahagiaan tak pernah bisa dilepaskan dari upaya kita untuk memahami jati diri. Dinah pun bergulat dengan konflik identitas, antara ia masih Dinah tahun 1922 atau sudah berubah menjadi Northam tahun 3906. Barangkali cerita ini ingin mengingatkan kita tentang betapa kompleksnya eksistensi manusia. Tubuh bisa berpindah tempat, tetapi jiwa dan kesadaran adalah misteri yang tak kunjung terpecahkan. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita pada pertanyaan reflektif. Apakah kita akan menciptakan masa depan serupa dunia yang dilihat Dinah, kaya teknologi, damai, namun menghadapi tantangan moral besar? Ataukah kita akan menemui jalan lain yang benar-benar berbeda? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun jika suatu hari kolonisasi Mars benar-benar gagal, barangkali kisah Dinah akan kembali dikenang sebagai salah satu ramalan paling mengejutkan di awal abad ke-20. Dan jika sebaliknya, umat manusia berhasil menaklukkan Mars tanpa tragedi besar, kita bisa menempatkan Dinah di kotak legenda fiksi yang nyaris terlupakan. Tetap saja, cerita Dinah akan terus hidup di sela perdebatan panjang tentang kemungkinan menembus waktu, apakah itu hanya mimpi, realitas paralel, atau fenomena supernatural. Keanehan dan nuansa emosional dalam catatan harian ini membuatnya tetap menegangkan dan menyentuh hati siapa saja yang berani menelaahnya lebih dalam. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.